sampaikan juga untuk saudara-saudara kita yang hari ini yang sudah list kehadiran ternyata juga harus absen karena masih sakit, juga ada halangan karena keperluan lainnya. Kita doakan semuanya mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan dan tentunya kesehatan untuk kita semua. Insya Allah pada hari ini izin menyampaikan untuk acara dimulai dari ruangan meeting ini. Nanti ada sambutan-sambutan, kemudian juga ada pemaparan dari Ketua Muslimin Club Indonesia Pak Catur, dan insya Allah selepas zuhur ada agenda bebas ya, santai di tempat yang insya Allah sudah disiapkan oleh Pak Catur Karomah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti setiap rangkaian acara dengan hikmat. Baik, tidak berlama-lama, mari kita mulai kegiatan ini untuk menambah keberkahan dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara pertama ada sambutan yang akan disampaikan. Mohon berkenan kepada Pak Haji Yong, kami persilakan. Kita sambut dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Di sini penuh ketimbang Pak Haji. Mohon izin. Sambutan naon itu? Orang ini mengejar konsep gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat saudara-saudara muslimin klub, alhamdulillah sampai saat ini masih istiqomah. Terutama yang support luar biasa ini yang ketua kita Mr. Catur, juga Om David yang selalu support. Jadi tidak lupa semua juga alhamdulillah masih ada di titik ini ya, alhamdulillah kita patut bersyukur. Tidak lupa jadi ngeblank ya. Alhamdulillah kepada semuanya juga saya berharap mungkin muslimin ini jangan dibubarkan, jadi itu saja. Jadi semoga ini menjadi wasilah kita untuk berkumpul semuanya, karena saya yakin walaupun ini semua kita tetap bisa bersilaturahimnya, betul. Jadi wasilah ini membawa keberkahan, kebaikan bagi kita semua. Juga insya Allah mudah-mudahan bisa membawa berkah rezeki juga untuk kita semua. Jadi saya berharap apapun keadaan muslimin ini jangan sampai bubar. Jadi kita jaga apapun bentuk dan namanya ya itu silahkan. Yang penting ini adalah wadah ukhuwah, wadah silaturahim yang harus tetap terjaga. Jadi itu saja mungkin dari saya, Pak Adit. Bila berubah hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Yong. Mohon maaf jika mendadak, biar Boy juga lebih enak Pak Haji kan kalau mendadak. Baik, sebelum ke sambutan selanjutnya, ada pembacaan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu dari Pak Adit. Mohon izin, Pak Adit. Bebas lagi ya, punten. Siap, semua sudah siap. Jangan SB ya. Baik, yang lain siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berkait waktu itu semua dan kehadirannya.
Udah ayo kita juga nggak tahu tiba-tiba sudah baca Quran banyak ya atau baca Quran chat banyak amal soleh. Saya langsung dari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalif alwanuhu kadzalika innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Demikian pula di antara manusia yang makhluk bergerak yang bernyawa dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Mengampuni. Jazakallahu khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita semua. Insyaallah. Baik, selanjutnya siap-siap. Bapak siapa lagi ya? Baik, selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan tinggal sambutan yang selanjutnya dari Pak Haji David kepada Pak David. Harusnya tadi. Oh, ini apa nih? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mesti banyak belajar sama Samsul nih kalau untuk tampil sambutan. Kemarin saya tuh nyuruh Soleh untuk belajar public speaking, kan. Karena saya itu pernah belajar kelasnya 2 hari. Bolos 1 hari, yang 1 harinya setengah harinya tidur. Padahal teman sekelas saya itu MC di Rim FM kemarin. Nah, harusnya minimal saya bisa seperti itu. Kalau secara angkatan. Tapi masih ada ilmu yang diinginkan. Siapa ada juga. Ini angkatan-angkatannya. Waktu konten itu saya belum ikut yang bagian tidur itu, nggak bisa juga. Ya, pada kesempatan sambutan ini juga agak bingung mau memposisikan saya berbicara di depan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini ini sebagai apa. Saya sebagai pengurus itu sudah keluar dari grup pengurus. Ya, dicatat nggak nih saya keluar tanggal berapa? Desember. Nah, Desember. Ya, biasanya dalam sebuah komunitas itu kalau orang keluar dari grup pengurus itu namanya mengundurkan diri. Itu biasanya karena komunitas nggak ada surat-suratannya. Apalagi musinin. Waktu saya mengundurkan diri dari grup itu, secara badan hukumnya itu belum terbit. Ya. Nah, mungkin itu yang perlu saya jelaskan kepada kawan-kawan yang hadir di sini. Pertama-tama saya nanggepin dari tadi anjuran, saran dari kakanda kita semua, Kang Yong. Yang Kang Yong ini saya yakin beliau ini jadi panutan kita semua yang ada di Musinin ini, bagaimana kita berkomunitas, bagaimana kita berkontribusi di komunitas yang sama-sama. Tadi dibilang hampir 2 tahun ya umurnya. Tadi dibahaskan saat kalau orang dagang makanan, ada makanan yang musimnya itu 2 tahun, itu ilmunya Mr. Catur di ring keberapa itu? Jadi ini mau 2 tahun, tapi alhamdulillah Musinin ini bukan dagang makanan kan, jadi nggak berlaku hukum itu saya. Mudah-mudahan.
gitu. Ya, saya pribadi memang suka berkomunitas. Banyak komunitas yang saya ikuti, dari komunitas kedaerahan, komunitas hobi, ya, komunitas agama yang pergerakan MTR apa segala macam itu pernah ikut. Dan senang aja, senang ngumpul-ngumpul. Itu. Nah, bagi komunitas itu akan ada naik turunnya. Apalagi komunitasnya nggak dilandasi oleh ide visi-visi yang kuat, pasti nggak akan lama juga. Kalau saya dulu bergabung di Musinin, mungkin bapak-bapak sudah pernah dengar cerita saya kenapa saya bergabung. Karena dulu saya bergabung pengen belajar aja, pengen belajar bagaimana mengelola komunitas itu supaya bisa berhasil di level-level orang tertentu. Itu. Jadi saya bergabung di Musinin itu bukan karena kesulitan menyalurkan sedekah, enggak ada sama sekali kesulitan saya itu. Ya, bagian juga sedekah saya nggak banyak amat. Nah, saya datang sini pengen belajar. Nah, dalam perjalanan sama-sama kita ketahui Musinin ini kan seperti ini. Saya pikir masih ada yang bisa saya pelajari di Musinin. Apa? Bagaimana saya pengen lihat ketuanya nyelesain masalah yang ada di Musinin. Ya kan? Karena menyelesaikan masalah juga itu kan pelajaran juga. Nah, itu saya pengen lihat gimana kira-kiranya nih. Gitu. Kan itu nanti ilmu juga. Itulah yang memutuskan saya waktu itu bertahan terus di Musinin. Gitu. Dan alhamdulillah ada yang saya bisa pelajari. Ya, bagaimana kegigihan dari ketua kita Mr. Catur untuk tetap menggerakkan Musinin ini, biarpun berat, banyak tantangannya, ya, banyak tantangannya. Dan Desember kemarin saya sebagai pengurus belajarnya sudah cukup, Mister. Udah tahu saya, oh gitu caranya. Udah saya simpulin itu. Saya jadi member biasa saja. Mulai di Desember itu. Nah, kalau ide dari Kang Yong tadi untuk perkumpulan ini tetap berlanjut, saya sangat-sangat setuju. Apapun namanya, tadi di bawah udah ada yang ide tuh, apa tadi itu? Musiman Club katanya. Jadi 2 tahun ganti lagi musiman. Itu nggak ada masalah kalau saya tetap akan gabung juga. Kegiatannya apa? Musiman juga mungkin, tapi nggak masalah. Yang penting ngumpul kita. Jadi apapun yang diputuskan hari ini, mudah-mudahan silaturahmi kita tidak terputus, bahkan semakin bagus, semakin erat, semakin bermanfaat. Ya, miris di semua komunitas kalau nggak ada penambahan anggota baru itu nggak akan lama deh. Mau ditahan seperti apa juga, ya Bang Yong, komunitas motor nggak ada penambahan anggota baru, nggak lama pasti bubar. Dan Musinin setengah tahun ini ada penambahan anggota baru saya nggak ada, asal juga nggak nyari lagi. Jadi itu yang mungkin dari saya. Adapun keputusannya saya serahkan kepada ketua kita. Ya, saya berharap teman-teman yang hadir di sini, apapun yang nanti ketua kita putuskan,
saya pribadi mengajak teman-teman untuk tetap bergabung apapun bentuknya, karena saya yakin dan sudah terbukti bahwa perkumpulan ini tujuannya baik dan hasilnya baik. Mau ganti, tapi jangan kalau musiman klub tadi terlalu jelek. Tolong ganti. Kalau memang harus ganti nama, jangan musiman klub. Nggak usah MC maksain MC itu, nggak usah. Ganti singkatan lain juga nggak masalah itu. Hah? Oh yang kayak di oh itu apa sih nanti? Oh iya ya. Oh David Circle. Isi ya saya sudah banyak ngikutin itu dan nggak ada nama saya biasanya. Ya dari saya itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kapit untuk sambutannya. Kalau musiman jangan Pak ya, nanti musim duren jadi kayak buah-buahan. Baik selanjutnya ya, dari tadi mulai dari grup juga di ruangan ini terus disebut-sebut namanya. Masya Allah. Baik selanjutnya mohon izin Kang Asa sebagai awalun dari MC. Baik Kang Asa, mohon izin ya. Sekali lagi kita mimpi. Ya, boleh Asa. Mohon izin Kang Asa. Kangen kan Ustaz? Mungkin mau assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik Kang Hasan sebagai host utama ya, awalun dari musim klub. Maka Kang Hasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahu alazim. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Muslim Club Indonesia, Bapak Muhammad Catur Gunandi, M-nya 1 pakai R barangnya ya. Nah, karena dulu dikomplain terus nih, nggak ada di. Yang terhormat Bapak-bapak Ibu semua, member juga sekaligus pengurus Yayasan Muslim Club Indonesia. Yang pertama, aturkan salam dari Kang Dewa Ika Prayoga, beliau belum bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada workshop 2 hari di GSM. Yang berikutnya saya di sini alhamdulillah diundang juga Kang Adit, jadi juga tidak tiba-tiba hadir ya. Saya diundang, izin. Mudah-mudahan memperpanjang ukhuwah, memperpanjang silaturahim juga. Kalau saya lebih banyak bicara sama Pak Catur, ingin semuanya kembali seperti dahulu kala pada zaman Abbasiyah mungkin ya dulu ya. Jadi semuanya kembali baik-baik semua, sehat-sehat semua. Apapun pergerakan yang hadir kali ini, ada di circle, ada di FM dan lain sebagainya, itu mudah-mudahan bisa menambah jaringan-jaringan kebaikan ke depan. Maka izin juga saya di sini juga membersamai Kang Dewa, juga ada misi yang mungkin harapannya bisa seorang Dewa Ika Prayoga itu juga menjadi bagian kebaikan bagi kita, karena kita sama-sama ukhuwah Islamiyah, sama-sama dari latar belakang yang sama dan juga berkumpul di kumpulan yang sama. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya saya bersama beliau juga ada kebersamaan hal-hal yang ngasih masukan, itu bukan masukan yang negatif mudah-mudahan. Jadi hari ini nanti insya Allah kalau malam saya ketemu beliau atau besok saya ketemu beliau, saya akan sampaikan kebaikan-kebaikan tentang Yayasan Muslim Club dan mudah-mudahan bisa kembali lagi seperti sedia kala, lancar semuanya. Muslim Club Indonesia terus hadir, bisa memberikan kebaikan-kebaikan bagi yang lain. Hari juga saya luar biasa bisa silaturahim dengan yang sudah lama juga belum ketemu gitu ya. Alhamdulillah hari ini kangen-kangenan. Terima kasih, lokasinya ini luar biasa. Silakan nanti bisa terus dijalankan Pak Muhammad Catur Gunandi selaku ketua. Insya Allah Kang Dewa mensupport apapun segala
pergerakan Muslim Club, dan juga izin saya secara pribadi meminta doa Pak Catur, ini juga teman-teman semua. Ada area juga nanti mungkin mau dieksekusi sama Kang Dewa, mungkin sebagai kawasan seperti penggerakan kawasan yang lain. Hari ini kami lagi merapat di daerah Ibrahim Haji di dekat TSM 7.338 meter. Maka harapan tidak lain tidak bukan ingin menjadi area yang lebih sentral lagi, sayap kanan sayap kirinya, bisnis dan yayasannya. Mudah-mudahan di sana bisa terbuka dengan angka yang fantastis luar biasa, 7.338 meter itu 40 miliar rupiah. Mudah-mudahan nanti izin Allah tidak ada lagi zat yang bisa membuka dan memberikan hati atau mendatangkan segala macam hal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan di forum ini izin nanti menjadi bagian dari pergerakan-pergerakan yang juga teman-teman juga ada hal-hal yang sifatnya punya pergerakan di masing-masing area di tempatnya masing-masing. Demikian Kak Adit, terima kasih, Pak Catur, terima kasih. Ini luar biasa sekali, mudah-mudahan bisa bermanfaat semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, apabila banyak salah juga dari personal Kang Dewa dan mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Hasan untuk sambutannya sebagai host MC Awalun. Dan selanjutnya sebelum kita masuk pada sesi inti dari Pak Catur, dari ribuan member ataupun keluarga MC yang sudah tidak ada di grup MC dan hadir di sini, alhamdulillah ada Kak Dimas dan juga Kang Hakim beserta istri. Terima kasih untuk kehadirannya. Maka kami persilahkan untuk berkenan memberikan sambutan dari Kang Dimas. Izin, boleh ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Bapak Ibu, nama saya Dimas. Sebelumnya MC 07 namanya. Waktu sempat ada kejadian itu, disitulah berpamitan, kemudian keluar dari grup. Tapi memang teman di sosial media sama sebagian dari member gitu ya, jadi masih pengen tahu juga kabar dari Bapak Ibu, teman-teman, para guru gitu ya, dan tetap berharap yang terbaik buat komunitas ini gitu. Kemudian beberapa waktu yang lalu Kang Adit ada info ya bahwa ada pertemuan ini, karena memang udah lama gak ketemu juga. Kemudian juga pas waktu dan tempatnya alhamdulillah cocok gitu. Tertarik pengen merapat, pengen nyambung silaturahmi lagi, dan alhamdulillah bisa hadir di sini dan bisa ketemu sama Pak Yong lagi, Kang Samsul, Kang Hakim, Pak Catur dan Bapak Ibu teman-teman yang lain. Saya juga belum tahu ini kan kedepannya seperti apa, jadi dengan yang silaturahmi ini mudah-mudahan Allah berkahi dan merahmati komunitas dan majelis ini. Mungkin saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Kang Dimas, jazakallahu khair. Baik, acara inti ya kita nanti akan sudah dimulai. Namun sebelum Pak Catur tampil memaparkan beberapa hal mengenai MC Indonesia ini, insya Allah ada tayangan video terlebih dahulu. Silakan untuk saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara-saudara saya, keluarga besar selamat kumpul selamat ya. Alhamdulillah Allah izinkan pagi hari ini bersama Ustaz bisa dikumpulkan kembali. Kalau dirahmati Allah, tentu dalam konsekuensi dari sebuah hubungan ada perbedaan. Dan perbedaan itu sengaja Allah ciptakan dalam rangka untuk menguji siapa yang terbaik di antara kita. Itu Allah sudah sebutkan di surah Al-Hujurat, ya kan, saya lupa ayat 3
jelas pada saat saya. Memang Allah ciptakan kita itu berbeda. Nah, maka siapa yang paling benar? Mereka yang terus memahami mengenai tentang perbedaan tersebut dalam sebuah organisasi. Dan kenapa kita butuh organisasi, butuh berkumpul? Karena tak ada orang bisa masuk surga dengan sendirian, kawan-kawan. Faktanya tidak demikian. Karena selain iman kita butuh amal. Nah, amal itu pasti dilibatkan orang lain. Semoga teman-teman semuanya mendapatkan ibrah, dapatkan kebaikan dalam perkumpulan ini. Insya Allah akan dibuat sebuah karya yang bisa membuat kita sama-sama mendapatkan musik amal soleh. Berdoakan selalu untuk teman-teman semua dari musik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada ucapan juga doa dari guru kita semua langsung dari Pontianak, insyaallah. Baik, selanjutnya kami persilakan untuk Pak Catur yang insyaallah akan memaparkan beberapa hal berkaitan dengan musik hidup Indonesia. Baik, kita sambut Pak Catur dengan kalimat takbir. Allahu Akbar. Pada Pak Catur kami persilakan. Kebersamaan kami dimulai pada tanggal 10 April 2022. Satu visi yang sama, yaitu membersamai gerakan kebaikan. Tidak ada latar belakang yang membedakan kami. Semuanya sama, bergerak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu terus berjalan, dinamika berwarna menjadi penyempurna. Kami percaya bahwa kebaikan bukanlah hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memerdekakan dan menginspirasi. Kami dipersatukan oleh kecintaan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi utama dalam setiap langkah yang kami ambil. Kebersamaan kami bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Muslim Club Indonesia tidak hanya menjadi sebuah komunitas bisnis, tetapi juga sebuah keluarga yang saling mendukung dan menginspirasi. Kami bergerak bersama-sama, tidak hanya untuk kesuksesan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama dan kebahagiaan bagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa bi anzil min zalam wa rahmatan wa antara al-mujidin. Wa bi sawri sadri wa yassir amri wa luluk datam bi lisani yafqahu qawli. Saya sangat maaf ya, sebelumnya maaf suaranya agak serak habis banyak pegang mic. Biasanya saya juga khawatir kebanyakan megang mic ada istilah separmik, jadi keasikan megang mic jadi nggak bisa lepas. Tadi momen pada hari ini saya sangat berterima kasih untuk bapak-bapak yang hadir, bapak ibu semua yang hadir di momen hari ini, juga yang gabung di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada yang via Zoom juga kita hadir yang hadir di pada hari ini. Begitu banyak cerita yang dialami selama 2 tahun. Dan pada saat membuat video ini, saya dan tim juga merasakan suatu getaran bahwa begitu banyak kebaikan yang kita alami bersama. Begitu banyak hal yang kita juga dapat selama ini. Adapun kejadian-kejadian yaitu hanya sebagai sebuah ujian, di mana kita berada, di mana kita posisikan, kepada siapa kita berharap. Bulan Maret 2022, saya bergabung di Muslim Club, mendaftar melalui iklan di IG. Waktu itu saya udah follow Kang Dewa dan Kang Randy,
Dan pada masa itu juga saya banyak mencari kawan-kawan yang bisa membawa saya lebih baik, karena saya butuh circle tersebut. Saya lihat banyak pergerakan yang sendiri-sendiri, dan ternyata pada saat saya bergabung, lalu ada acara inaugurasi di Aston. Saya bertemu lah dengan Kang Asad, saya bertemu dengan Kang Yong, duduk sebelah kiri depan. Di depan sana saya bilang ini luar biasa, orangnya humble. Lalu saya ketemu dengan tim Jogja, waktu ada Ferry, ada apa namanya yang pecel lele itu, Rangga, tapi Rangganya nggak datang, ada timnya, ada Tobela, Bunda Ica. Di situ saya bertemu dengan sahabat-sahabat yang ternyata memiliki frekuensi yang sama. Mereka ingin berkumpul dengan orang-orang baik, mereka ingin menjadi lebih baik dan bisa berkontribusi dalam bentuk yang mereka bisa lakukan. Setelah inaugurasi itu dilanjutkan dengan silaturahim di rumah Pak Yong. Open house pertama member Muslim Club di rumah Pak Yong, dan begitu langsung terbuka. Kita baru kenal, kita belum tahu siapa masing-masing, belum ada background check. Pak Yong sudah membuka lebar pintu rumahnya. Siapa saja boleh datang, siapa saja boleh hadir, disambut dengan luar biasa. Maka kekeluargaan itu menjadi semakin kental. Selanjutnya kita ada momen yang begitu membuat kita sama-sama menitikkan air mata dan juga meningkatkan rasa cinta kita bertentang. Acara yang belum pernah dihelat sebelumnya oleh siapapun. Ada kegiatan Fun Day Santri Umat Muslim. Di situ jujur aja saat saya pertama kali masuk ke TSR, bergetar hati mendengar lantunan ayat Quran dibacakan oleh para santri, dan sebagian kita menjadi kalau yang bertasminya menjadi pendengar dari para santri tersebut, dan kita sama-sama juga ingin berkontribusi, ingin memberikan yang terbaik, ingin memuliakan para keluarga dari Allah SWT di muka bumi ini. Kita sama-sama berlomba-lomba untuk menjadi bagian dari pemberi kebahagiaan tersebut. Dan itu sungguh luar biasa. Begitu banyak kebaikan yang hadir, begitu banyak hal-hal istimewa yang kita alami. Di momen-momen selanjutnya kita muncul dengan family gathering, sharing, dinners bersama, kumpul satu rumah ke rumah lain. Yang saya pikir ini juga bagi saya pribadi adalah pengalaman pertama, karena saya jarang sekali berkomunitas. Saya memilih-milih untuk berkomunitas. Saya dulu berkomunitas di HIPMI, di HIPI ataupun Kadin, tapi tidak menimbulkan kekeluargaan yang erat. Karena visinya mungkin hanya tentang usaha, hanya tentang kepentingan, hanya tentang bagaimana kita mengambil opportunity dari partner kita atau rekan kita. Tapi di musim ini, di keluarga yang dibentuk, yang semoga Allah selalu lindungi, semoga Allah selalu jaga, gimana pun juga adalah wasilah dari Kang Dewa dan Ustaz Randy. Saya mendapatkan itu semua. Kekeluargaan yang kita nggak pernah kenal, saya tahu bau durian tapi nggak tahu ownernya ternyata Hakim. Saya nggak tahu dulu siapa yang produksi produk-produk lain. Saya juga baru kenal. Saya di sini kenal Pak David, saya kenal Sultan waktu di Semarang, kita ngobrol panjang di bandara. Ternyata luar biasa. Dari awal sampai sekarang adalah pengangguran, tak pernah boleh kerja kemana-mana. Masya Allah. Begitu banyak cerita-cerita inspirasi yang saya dapatkan. Dan rasanya sayang kalau silaturahim ini hanya dinilai oleh angka, hanya dinilai oleh kemampuan bagaimana kita berorganisasi. Dan sayang sekali rasanya jika apa yang kita dapatkan harus dibubarkan karena sebuah kejadian yang itu adalah qadarullah. Itulah sebuah takdir yang di luar dari beyond our circle atau beyond our influence, di luar dari influence kita. Kita nggak bisa menakar apa yang akan dilakukan oleh waktu itu founder dan co-founder kita. Kita juga nggak bisa menakar apa yang akan dilakukan oleh Pak Yong atau oleh saya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pilihan. Apa yang bisa kita aksi atau respon terhadap suatu kejadian adalah pilihan. Di mana pilihan itu yang akan kita ambil. Dan itulah sebenarnya yang diinginkan oleh Allah, yang saya pahami, bahwa
di mana ada kebaikan dan ada keburukan, atau di mana ada sebuah pilihan-pilihan yang dihadapkan di hadapan kita, pilihan mana yang akan kita ambil? Perjalanan kita tetap coba meningkatkan doa kita tetap menjalankan apa yang menjadi peran yang terbaik bisa kita lakukan. Dan saya sangat bersyukur pada hari terbukti bahwa silaturahim kita tidak terputus meskipun ada hal-hal yang kita menilai dalam diri kita sendiri masing-masing, dan itu tidak salah. Saya berterima kasih Kang Hakim mau hadir, Kang Dimas mau hadir, Kang Asad mau hadir. Saya berterima kasih semua telah hadir di sini di acara munggahan. Kita dulu kita munggahan, kita kumpul aja. Kita kumpul tanpa ada perbedaan, kita mau di grup, nggak di grup, kita adalah saudara. Kita sama-sama dipersatukan, dikenalkan oleh kebaikan, bukan oleh suatu organisasi. Organisasinya hanya wadahnya aja waktu itu. Makanya tadi kalau Pak David sampaikan apakah kita akan berganti nama, itu suatu hal yang bisa dilakukan. Tapi yang ingin saya tekankan di sini adalah bagaimana kita tetap menjalin silaturahim, bagaimana kita juga saling menolong satu sama lain, dan kita bersatukan karena iman. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 63, itu salah satu ayat favorit saya gitu. Dan Allah lah yang akan menyatukan hati-hati kalian karena keimanan. Seandainya engkau mau menginfakkan seluruh harta dan engkau meminta semuanya apa yang ada di dalam hidup ini untuk menyatukan, kalau tidak menyatukan maka tidak akan terjadi. Maka kita hadir di sini, kita percaya bahwa kita sama-sama beriman kepada Allah. Kita sama-sama dipersatukan karena Allah, bukan karena kepentingan ingin A, ingin B, ingin C gitu. Nah itulah yang semangat saya terus untuk bagaimana bisa merangkul semua bersama semua, meskipun itu berat, meskipun banyak hal yang timbul itu. Tapi saya bersyukur hubungan saya juga dengan WRS sangat baik. Beliau masih sering komunikasi dengan saya, masih sudah keluar, dan beliau juga salah satu yang support saya di FM waktu itu kita bikin. Hubungan saya dengan Dewa juga sangat baik. Kemarin kita masih chattingan dan dia juga menyampaikan tidak bisa hadir karena ada training. Hubungan saya dengan orang-orang yang tidak ada di Bubur alhamdulillah sangat baik. Dan saya harapkan itu semua pun yang terjadi di diri kita semua. Saya dengan Mas Aristo juga sangat baik meskipun kita jarang berkomunikasi. Sama Dimas kita di DM kita juga sangat baik. Alhamdulillah hal-hal itu yang ingin saya refresh kembali. Bagaimana kita lihat tadi cuplikan-cuplikan perjalanan-perjalanan, momen demi momen yang kita hadiri, yang kita dengarkan dari guru-guru kita. Begitu banyak guru-guru kita sudah menasihati kita, memberikan ilmu kita, baik dari Ustaz Ahmad Taki, Ustaz Fatih Karim, ada Ustaz Agus, ada Bahdir Nasir, begitu namanya. Terus ada Ustaz-Ustaz lain yang telah hadir di dalam perjalanan kita. Apakah itu tidak sampai ke dalam kita? Itu pertanyaannya. Tapi Bapak Ibu, seperti yang disampaikan, kita juga harus bersikap adil. Bersikap adil dalam arti kita tidak bisa membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Maka waktu Desember awal memang saya berdiskusi dengan Pak David, apa yang harus dilakukan setelah ini. Ya, salah satunya saya berdiskusi dengan beliau. Rencana waktu itu memang kita rubah formatnya, tapi ada amanah yang harus kita ambil, ada amanah yang harus kita tunaikan, ada amanah yang di depan mata bagaimanapun itu menjadi sebuah peluang amal soleh untuk kita selesaikan. Seperti rekan-rekan ketahui, salah satu program bahkan waktu itu hasil dari survei Glove ya, salah satu yang menarik bagi para member Muslim Love adalah Santri Fatih. Karena program itu belum ada, dan kita melakukan tes, lalu kita mengumpulkan mereka, kita memberikan janji kepada mereka untuk berangkat umroh. Meskipun kalau bilang bahwa saya bukan yang saya janji, saya bukan saya yang mengumpulkan mereka. Tapi jika kita tahu dia mereka ada di situ, maka itulah kebaikan yang dihadirkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana kita meresponnya? Ketidakadilan yang saya maksud adalah bagaimana kita tidak membebani sesuatu pada seseorang yang
tidak tahu akar masalahnya. Jadi saya pun berdiskusi dengan Ustaz Fatih Karim. Waktu itu beliau yang hadir pada saat kita dalam keadaan semua serba tidak menentu, ya, tidak ada yang mengambil alih komando, tidak ada yang membersamai kita sebagai Ustaz. Namun saya juga tidak ingin membebani beliau dengan kesibukan beliau, dengan amanah yang sudah utama beliau dapatkan untuk membersamai kita. Karena rasanya nggak fair. Kita menuntut kepada beliau untuk membersamai di saat kita juga nggak tahu apa pilihan-pilihan kita. Kita nggak tahu kita di sini itu karena apa. Kita juga apakah masih menjalankan komitmen yang kita buat dari awal saat kita bergabung di Muslim Club. Yang kedua juga saya tidak ingin membebani rekan-rekan yang baik, rekan-rekan yang mau mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, resource-nya, yang bergabung dalam Oracle atau Dewan Suro seperti itu. Di mana tujuan pembentukan Dewan Suro, kawan-kawan, adalah membersamai founder dan co-founder. Qadarullah berdasarkan pilihan masing-masing, founder dan founder keluar dari grup, dan itu seperti saya sudah tanya kedua-duanya, hanya ada fokus lain yang harus dilakukan. Tidak apa-apa bagi saya, silakan saja. Yang penting bagi kami, bagi saya pribadi adalah kita clear dalam komunikasi. Akhirnya program itu dirumuskan atau dibahas di yang dipilih, diminta untuk menjadi Dewan Suro. Ada 10 orang, yang 2 mundur pada saat kejadian, lalu digantikan dengan orang lain. Ada Mas Aryo hadir, lalu ada Dr. Bayu, ada Dr. Isi hadir, menggantikan yang keluar pada saat terjadi goncangan. Beliau sangat concern, kita sangat discuss untuk bagaimana merubah organisasi ini dan kebaikan ini. Tapi kita tetap harus memilih. Bagi saya, yang saya diamanahi untuk jadi koordinator sebenarnya bukan ketua Yayasan Muslim Club, karena yayasan itu Allah tunda untuk terjadi secara legal. Kami sudah melakukan ikhtiar dengan beberapa notaris, entah kenapa sebegitu susahnya membuat akta yayasan. Pasti ada message yang disampaikan, pasti ada hal yang perlu kita duduk dulu, stop dulu, pelajari apa maksudnya. Karena sepanjang perjalanan saya buat akta itu nggak mudah, nggak susah. Tapi ini begitu susah, begitu bolak-balik, ganti notaris juga bolak-balik, nggak jadi. Makanya saya bilang kita stop aja. Mungkin ada pesan dari Allah atau pesan apapun yang harus kita tunda agar kebaikan ini tetap terjaga. Nah, dengan tidak adanya yayasan tersebut, sebenarnya kita adalah komunitas biasa yang diamanahi waktu itu. Saya masih untuk membantu, tapi secara pembinaan itu sudah menjadi peran. Ada Kang Iyo di dalam pembinaan, saya dan Pak David waktu itu di pengawasan dan program, sama Kang Adit dibantu oleh Kang Adit untuk pengurusan. Jadi saya ngawasin Adit sama Pak Iyo. Iya, nggak ada yang ngawasin. Sehingga ada hal yang harus kita lakukan pada saat ini, dan ada hal yang harus saya sampaikan buat kawan-kawan semua yang hadir di sini ataupun yang di Zoom dan itu Zoom record. Rasanya tidak elok atau rasanya ada sesuatu yang canggung saat kita masuk ke rumah seorang, lalu kita beraktivitas di rumah tersebut, tapi yang punyanya nggak ada. Jadi secara hukum, karena saya selalu berbasis tidak hanya pada rasa, pada saat hukum juga kita harus pertimbangkan. Nama Muslim Club ini milik Dewa, secara hukumnya, secara haki, daftarkan milik Dewa. Sehingga tidak elok rasanya saya mengklaim atau saya melakukan segala sesuatunya di saat beliau pun tidak ada. Apa yang menjadi pilihan, menjadi concern, akhirnya kami putuskan menyelesaikan amanah yang ada di depan mata. Amanah itu adalah pemberangkatan santri Huruf Mungkin yang insya Allah
kita akan berangkatkan di tanggal 21 Maret ini sebanyak 55 orang. Terima kasih jazakallahu khair untuk semua yang support Umroh Akbar pada bulan Maret ini. Allah bantu, Allah mudahkan. Awalnya kita bingung dari mana, tapi kita yakin. Kang Adit sampai berkali-kali nanya, Kang Catur yakin, ya udah yakin aja, Bismillah. Alhamdulillah semua bisa diberangkatkan oleh Allah. Karena saya yakin mereka bukan tanggungan kita, tapi mereka adalah tanggungan Allah. Maka Allah yang akan memberikan caranya memberangkatkan santri ini. Itu bisa dipercaya. Muslim Club Indonesia telah menjadi pilar kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Indonesia dengan memberikan manfaat secara cepat dan berkesinambungan. Dengan dedikasi dan semangat yang tinggi, Muslim Club Indonesia telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Muslim Club Indonesia juga terlibat aktif dalam berbagai program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas. Muslim Club Indonesia selalu berusaha untuk menjadi agen perubahan yang positif. Keberhasilan Muslim Club Indonesia dalam memberikan manfaat secara cepat tidak lepas dari dukungan dan kerja keras para membernya yang memiliki semangat sosial yang tinggi. Dengan kolaborasi yang kuat antara member dan kerjasama dengan berbagai pihak, Muslim Club mampu memberikan dampak positif yang signifikan dalam masyarakat. Sejak didirikan, Muslim Club Indonesia telah membuktikan komitmennya dalam berbagai kegiatan amal. Salah satunya adalah memberangkatkan para santri menghafal Al-Quran ke Baitullah. Dan saat ini ada 25 santri hufaz dan 27 pendamping yang belum berkesempatan melaksanakan ibadah umroh. Mereka adalah para kekasih Allah yang gigih dalam mempelajari dan menghafalkan Al-Quran. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari program kebaikan ini, meraih keberkahan dan bersatu dalam kebaikan. Terakhir, pertama kita semua di sini, kami menamakan ini Umroh Akbar, maka ini pun terbuka dengan tidak terbatas member ataupun member dalam grup ataupun tidak dalam grup, siapapun bisa berkontribusi dalam Umroh Akbar ini. Salah satu yang kita ingin ajak adalah kebaikan yang kita selalu bersamai selama ini. Mari kita juga terus bersama. Bagaimana program-program yang kita luncurkan, Bapak Ibu selalu support dan semoga Allah mudahkan untuk juga bersamai program Santri Hufaz Mungkin Umroh Akbar di tahun 2020 ini. Dengan keberangkatan Santri Hufaz Mungkin di tahun 2024, maka tidak ada amanah, tidak ada beban yang menjadi tanggungan dari komunitas. Siapapun kita yang berada, sejak awal ataupun akhir, apakah kita keluar tengah ataupun belum, sebetulnya kita ada amanah yang seperti itu. Karena kita sama-sama waktu itu mengundang Santri Hufaz untuk menjadi undangan Allah SWT. Karena Allah izinkan tahun ini menjadi keberangkatan keseluruhan Santri Hufaz Mungkin yang terdaftar di musim ini. Secara waktu, Dewan Suro sudah dibentuk dari Syawal ke Syawal. Sebentar lagi akan Syawal. Secara surat yang diedarkan oleh kepengurusan waktu itu, surat keputusan itu pun berakhir akan di bulan Maret. Dengan berakhirnya itu semua, maka Bapak Ibu dengan berlindung kepada Allah SWT dan meminta nasihat kepada banyak guru dan ulama serta orang-orang yang berkompeten
di dalam memutuskan suatu perkara, saya beserta seluruh Dewan Suro sudah tidak lagi menjabat sebagai Dewan Suro musim depan. Kita semua adalah member biasa. Sehingga grup yang ada pengurusannya Pak David keluar di bulan Desember, per Januari, Februari awal, Februari kita semua sudah membubarkan diri. Jadi ini perlu diketahui oleh teman-teman. Saya pun nanti setelah ini tidak lagi disebut, saya itu sebenarnya IC juga sebut ketua gitu ya, ketua musim depan, karena kita semua adalah member. Kita kembalikan komunitas ini, komunitas kebaikan kita semua. Di mana kita akan berada, di mana kita akan bersatu, warna apa yang akan kita gunakan, mari kita diskusikan bersama, mari kita sampaikan bersama. Sehingga dengan ini pun saya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Saya berterima kasih kepada Kang Dewa, kepada WNS yang mengawali grup Muslim Club ini. Nama Muslim Club kami kembalikan kepada Kang Dewa selaku pemilik resmi dari nama Muslim Club yang ada, dengan legalitas yang diakui oleh negara. Apakah kita bubar di grup? Saran saya tidak. Kita tidak usah bubar di grup ini kalau memang kita masih bisa berkomunikasi, bisa berahmi. Tapi kita jadikan ada silaturahmi. Apabila nanti kita juga minta izin, nanti mungkin asal tolong sampaikan, minta izin dengan Dewa karena selaku pemilik grup. Apakah silakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah beliau masuk lagi berkenan atau grup yang ada ini juga lebih prefer dibubarkan dengan sendirinya semua, lalu kita nanti bergabung lagi, karena saya yakin kita dipertemukan dengan alasan yang sama, kita dipertemukan oleh Allah karena keimanan kita, maka kita pasti akan menemukan wadah yang sesuai untuk kita semua. Itu saya yakin sekali. Kita nggak punya grup pun tiba-tiba nanti pasti ada grup. Pasti saya yakin. Kita nggak, misalnya kita keluar misalnya semua yang ada di sini, nanti pun pasti ada grup. Tahu bagaimana caranya? Karena kita akan rindu satu sama lain. Kita akan ingin berkumpul satu sama lain. Kita ingin bersilaturahim, saling belajar, saling menularkan energi positif di masing-masing kita. Saya tentu ingin mendengar cerita dari Kang Dimas bagaimana Pak menjadi trainer di SBC. Kita ingin dapat ilmu. Saya ingin mendengar bagaimana sekarang kenapa Kang Hakim begitu fokus dengan Nuzul Khotimah. Apakah pernah mengalami sakaratul maut sehingga mulai seperti gitu kan? Nah, itu kan cerita-cerita yang meningkatkan keimanan. Nah, itu yang saya harapkan. Jadi Bapak Ibu pada kesempatan hari ini saya secara pribadi dan mewakili kawan-kawan yang diberikan amanah, Pak Yo, Pak David, Bu Deis, Pak Aryo, Pak Bayu, Mulyata, Kang Haji Mulya yang berhalangan pada hari juga, memohon maaf selama kami yang diberi amanah ini kurang maksimal dalam menjalankan program-program yang diharapkan oleh teman-teman semua. Kami juga meminta maaf secara pribadi jika ada kesalahan-kesalahan baik kata-kata atau ucapan, termasuk juga dari Ustaz Fakih Karim menyampaikan salam. Beliau juga tidak bisa hadir pada hari ini, maka kami mengucapkan maaf sebesar-besarnya, dan kami juga ucapkan terima kasih jazakallahu khair untuk kebersamaan mendukung apa yang kita rencanakan hingga hari ini. Semoga itu semua dicatat sebagai kebaikan oleh Allah SWT, sebagai hujah kita berhadapan dengan Allah SWT, bahwa kita berikhtiar terus bersama-sama dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Dan pada hari ini juga, maka kami mendeklarasikan atau mengumumkan kita semua yang ada di Dewan Suro atau rektor ataupun namanya mengembalikan semua amanah ini, semua perkataan ini, apa yang baik kepada seluruh member. Maka tidak akan ada kemungkinan kita bermusyawarah,
bermufakat, entah sekarang atau nanti. Yang penting saya yakin selama kita sama-sama terikat karena Allah, maka kita pun akan menemukan bentuknya, bentuk yang diizinkan oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Sebagai pendorong atau penimbangan, kemarin alhamdulillah kami berkesempatan silaturahim ke Ustaz Abdul Somad dan kami sampaikan niatan kami bagaimana kita bersatu untuk level pengusaha, untuk yang diamanahi sebagai pengusaha, dan beliau berkenan bersamanya. Tinggal sampaikan bagaimana formatnya, bagaimana kegiatannya, apa peran yang diharapkan dari beliau. Karena beliau juga benar beliau berusaha, tapi beliau siap jadi guru yang mengawali para pengusaha agar usaha-usahanya, kegiatan-kegiatannya berada dalam track yang diridhoi oleh Allah SWT, berada dalam jalur sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, sesuai dengan dalil-dalil yang ada, sehingga kita yang kita usahakan tidak hanya untuk aktivitas dunia, tapi sama-sama membawa kita bisa meraih ridho Allah dan diberikan rizqun karim, yaitu berupa surga Allah SWT. Demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi. Barakallahu fiik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih pada Pak Catur yang telah memaparkan dari awal sampai akhir. Dan sekali lagi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah catatkan sebagai kebaikan dan semoga kita semua senantiasa dikumpulkan dalam agenda-agenda kebaikan. Maka kita akhiri sama-sama dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kita pun beristighfar atas setiap kesalahan ataupun kehilafan yang tidak disengaja ataupun yang disengaja. Mari kita beristighfar, astagfirullahaladzim. Dan insya Allah setelah ini agendanya kita akan sholat zuhur dan selepas itu bebas, acaranya santai, nanti disauk bersama Pak Catur dan juga member yang lainnya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu untuk musola ada di bawah, insya Allah nanti makan siang ada di saung, jadi bisa langsung kita persiapan untuk sholat zuhur dan bersantai di saung. Boleh dokumentasi terlebih dahulu? Boleh dibantu.